Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami setiap saat, sehingga kami saat ini dalam kondisi yang sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh, karakter kami menjadi lebih baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah cara Tuhan menjawab doa. Bacaan diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a. Demikian sabda Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang gadis muda mendaki tebing bersama dengan teman-temannya. Berdebar-debar hatinya selama menjalani pendakian itu, sampai ia dapat menjejakkan kakinya di sebuah batu. Sementara menghela nafas lega dan berhenti sejenak, tidak sengaja matanya terbentur tali pengaman sehingga softline yang ia kenakan jatuh. Ia mencoba mencari-cari softline-nya dengan melihat sekelilingnya, tetapi ia tidak menemukannya. Ia pun mulai berdoa agar bisa menemukan softline-nya. Ketika melihat gunung-gunung di dekatnya, gadis itu teringat sebuah ayat firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a yang berbunyi demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ia pun berdoa lagi, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu persis gunung-gunung di sini, dedaunan bahkan batu-batu di sekitar sini. Tolonglah aku menemukan softline-ku. Saudara yang terkasih, namun apa yang terjadi kemudian? Gadis itu ketika turun ke bawah melalui jalan kecil, mereka bertemu dengan rombongan lain yang baru memulai pendakian. Seorang dari rombongan lain itu berkata, "Hai teman, adakah di antara kalian yang kehilangan softline?" Gadis yang kehilangan softline tadi melonjak kegirangan. Karena penasaran, ia bertanya, bagaimana mereka menemukan softline itu? Ternyata salah seorang dari mereka melihat seekor semut yang sedang berjalan perlahan-lahan di permukaan tebing sambil membawa sebuah softline. Gadis itu kemudian menceritakan keajaiban yang baru dialaminya kepada ayahnya yang tidak lain adalah seorang kartunis. Ayahnya pun menggambar seekor semut yang memikul sebuah softline dengan tulisan, Tuhan, aku tidak tahu mengapa engkau menyuruhku memikul benda ini. Benda ini begitu berat bagiku. Lagi pula tidak ada gunanya bagiku, karena aku tidak dapat memakannya. Tetapi jika engkau menginginkan agar aku memikulnya, aku akan memikulnya. Saudara yang terkasih, sungguh mengagumkan bukan cara Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Kita perlu belajar
untuk beriman kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita memikul beban berat yang tidak kita pahami, kita perlu memandangnya dengan menggunakan kacamata Tuhan, yaitu bahwa Tuhan punya cara. Dengan demikian, kita dapat berkata, jika engkau menginginkan agar aku memikulnya, aku akan memikulnya. Saudara yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menjawab doa anak-anaknya. Karena itu, milikilah karakter taat, yaitu taat pada setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas caramu menjawab doa kami. Ajarilah kami untuk taat pada kehendak-Mu, meskipun tidak sepenuhnya kami memahaminya. Kami juga ingin menyerahkan rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkatinya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.